lupa. Lanjut. Jadi gitu ikhwatillah. Dan Abu Hurairah ketika masuk Islam bersyahadat di hadapan Rasulullah, maka sama Rasulullah ditanya namanya siapa? Abdul Syam. Diganti yang Rasulullah menjadi Abdul Rahman. Jadi nama asli beliau Abu Hurairah adalah Abdul Syam, hijrah ganti nama Abdul Rahman. Dan rata-rata para sahabat kan gitu ya, hijrah ganti nama ya kan? Kalau kita hijrah ganti nama enggak? Hartoyo ganti Hartoyo Al-Cibinongi. Imam Nawawi Al-Bantani kan? Nama aslinya kan bukan Imam Nawawi Al-Bantani nama aslinya. Nama aslinya kan bukan itu nama aslinya. Al-Minangkabawi juga nama aslinya bukan itu. Ya, setelah ada hijrah ganti Doni Kusuma gitu ya. Setelah hijrah dia jawab dari Piro. Orang itu pas hijrah namanya Islam gitu loh, bukan jadi Piro. Nyamarkan. Jadi gitu ikut-ikutlah. Jadi Abu Hurairah masuk Islam. Nah, Abu Hurairah itu orang yang cerdas. Sama halnya kayak Bilal. Abu itu mikirnya gini, ini saya masuk Islam, Rasulullah udah kondisi 52 tahun. 51 atau 52 tahun. Artinya 59 tahun. Karena menjelang 63, 59 tahun. Apa yang dilakukan Abu Hurairah adalah dia ingin menjadi pengumpul perkataan Rasulullah, pengumpul perilaku Rasulullah. Makanya setiap Rasulullah jalan dicatat, Rasulullah pakai baju dicatat, Rasulullah pakai kasut itu apa? Kaos kaki dicatat, Rasulullah berlari dicatat, Rasulullah lagi ngapain, semua dicatat nanti sama Abu Hurairah. Jadi itu Abu Hurairah sebagai pengumpul hadis paling terbanyak, padahal ketemu Rasulullah cuma 4 tahun. Khalid bin Walid ketemu Rasulullah juga sering. Jadi Khalid bin Walid itu duluan tuh mualaf tuh, ya kan? Tapi Khalid bin Walid paling sedikit perawi hadisnya, meriwayatkan paling sedikit. Kenapa? Karena jarang ketemu Rasul. Ini tipe kalau orang lapangan, ya. Jarang ketemu manajernya. Pak Doni kan jarang ketemu manajer di lapangan dulu. Pak Topik jarang ketemu manajernya kan, pemainnya jarang ketemu, itu di lapangan terus. Jadi nggak pernah tahu tuh apa titah dari juragan, dari manajer nggak tahu. Sama Khalid bin Walid juga nggak tahu tuh titah dari Rasulullah apa. Dia cuma tahu ada hadisnya begini mengatakan Rasulullah begini. Oh ya udah dicatat ya apa. Tapi dia nggak pernah langsung dapat kontak Rasulullah, pernah langsung ngobrol kayak gini jarang Khalid bin Walid. Pertama mungkin apa ya, dia tugasnya banyak di lapangan. Yang kedua juga mungkin dia enak kali. Karena pada perang Uhud Khalid bin Walid yang menghancurkan pasukan kaum muslim. Ya kan? Iya, Khalid bin Walid itu nungguin aja. Dia nggak ngapa-ngapain, nungguin, dilihat celah kelemahan orang. Jadi ada tipikal orang itu mencari celah kelemahan lawan. Jadi bukan cuma dia harus kuat, bukan, tapi mencari kelemahan lawannya di mana, maka dia akan masuk ke kelemahan tersebut. Nah, Khalid bin Walid itu nggak enak kalau mau Rasulullah. Makanya setiap ada pertemuan itu selalu gak enakan terus. Dan hebatnya lagi adalah Khalid bin Walid selalu berdampingan sama Abu Bakar. Jadi presiden sama panglima. Panglimanya tuh orang yang tegas yang kuat. Presidennya orang yang lemah lembut. Abu Bakar orang lembut. Tapi giliran presidennya Umar yang tegas dan kuat, panglimanya bukan Khalid bin Walid. Ya kan? Panglima tapi panglimanya adalah Abu Ubadah bin Jarrah. Gayanya sama kayak Abu Bakar. Kan gitu. Yang satu lemah lembut, tegas, yang satu tegas, satu lemah lembut. Kalau di kita kan gimana? Yang satu pelan-pelan. Lembut. Jadi itu kan perpaduan dua pimpinan, orang lapangan sama pemikir, yang satu lembut satu tegas. Itulah yang mampu membebaskan Syam, membebaskan Mesir, ya kan? Membebaskan Persia. Itu kan dari orang-orang seperti itu kan. Dua orang yang dipadukan gayanya jadi satu
satu lemah lembut, satu keras dan tegas. Jadi kembali ke Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah seperti tadi, beliau itu mencatat semua kegiatan-kegiatan Rasulullah mulai dari bangun tidur dan sebagainya, dan selalu bertanya kepada Aisyah. Bagaimana kesan Rasulullah di rumah. Maka saya menjelaskan secara ini bagaimana pakai bajunya. Dan kebanyakan hadis-hadis yang terkait dengan Aisyah itu adalah hadis-hadis yang terkait dengan toharoh, cara berwudu, cara mandi junub, cara berjima dan sebagainya itu adanya dari Aisyah. Nah, Abu Hurairah mencatat itu semua. Kenapa dijulukin Abu Hurairah? Yang saya tahu itu adalah ketika jalan bersama Rasulullah, lihat ada anak kucing di bawah, ya kan? Di bawah dikasih makan, dikasih susu. Maka kata Rasulullah, ya Abdurrahman, engkau adalah Abu Hurairah, bapaknya anak kucing tadi. Dan ini yang menjadi di kita itu adalah kenapa? Semua orang pada melihara kucing. Logikanya jadi dibalik, kalau logikanya jadi dibalik. Jadi melihara kucing adalah sunnah Rasul gitu kan. Saya pernah bilang ke anak saya gini, kalau sekiranya kucing sama anjing itu halal, sekiranya ya, saya akan pilih anjing ketimbang kucing. Kenapa? Kucing itu cuma makan tidur. Dia lapar teriak, ya kan? Ada tikus, ada orang masuk rumah dia diam aja. Beda sama anjing. Kita kasih makan dia akan nurut. Kalau kucing dikasih makan nggak nurut, dia tidur. Jadi gitu. Jadi saya bilang ke anak itu ada dua binatang, apabila itu halal dua-duanya, saya akan pilih anjing ketimbang kucing. Karena anjing udah banyak penelitiannya kan, lebih banyak dia sebagai pelindung gaya. Ketimbang kucing selalu minta dilindungi. Jadi itu seperti itu. Dan terkait dengan hadis ini, saya hadisnya dari belakang, bukan dari atas. Dari atas antum udah lebih paham lagi. Dari belakang itu adalah bagaimana ada tadi dikatakan tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, di masjid ini, di rumah Allah, membaca dan mempelajari Al-Quran. Kita membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, niscaya mereka merasakan ketenangan dan kasih sayang. Kenapa? Karena malaikat itu pada kumpul semua di sini malaikat itu menceritakan, oh Pak Doni, Pak Taufik, Pak Dimas, Pak Eko, Pak Tri, Pak Imam lagi kumpul di masjid membicarakan tentang agamanya Allah. Diceritain tuh kemana-mana tuh malaikat. Terkenal langsung semuanya di kalangan malaikat. Diceritain juga ke Allah kan, nih pada kumpul di masjid. Namanya siapa Pak? Al-Aqsa. Lagi Palestina. Ngawur. Ada Al-Aqsa. Pas mau daftar skripsi, apaan ya? Jadi kayak dadakan ya? Iya, dadakan. Al-Aqsa namanya Al-Aqsa. Iya aja Ustaz. Asal nyebut ya. Berapa elanya disebut. Jadi gitu. Itu namanya. Jadi kan kalau udah berkumpul kita di masjid mempelajari agama Allah itu mereka tentu kita tenang. Karena yakin antum kalau lagi kumpul begini di rumah pasti nggak tenang. Ya kan? Lagi nggak kumpul nih. Ini jadwalnya kumpul di rumah tuh nggak tenang. Biasanya. Ada aja untuk nyari alasan nggak datang gitu. Ada aja untuk nyari alasan nggak datang. Itu mah bukannya ini ya. Itu mah aneh dulu gitu. Aneh dulu kayak gitu nyari alasan ternyata nggak ada alasannya untuk nggak datang gitu kan. Sekarang dulu buat cari alasan untuk datang. Kenapa? Malaikat turun di sini untuk menenteramkan hati kita dan kita saling berkasih sayang. Pak Doni yang tadi cerita lagi sakit sampai sini udah sembuh. Kenapa? Ada kopi, ada makan. Boleh ya. Apalagi ditambah kue durian di Pak Doni. Udah langsung naik banyak. Langsung naik. Kakinya. Itu meriang dia. Meriang sama nyari sendi. Bini itu namanya ya? Iya. Namanya
Lanjut tak materi. Ya dicatat. Dan jadi sendi kayaknya sendi itu apa ya? Senang sendiri sih. Oh, gitu. Pak Eko. Sama datang lihat di Iya. tungguin gitu. Iya. Karena tadi datang ke sini jam 20.15, kan jadinya 20.15 datang sendiri sini. Bangap. Alhamdulillah Yasin selesai, Al-Muluk selesai, Al-Waqiah selesai. Masya Allah. Tadi mau masuk Al-Dukhon, datang Pak Taufik. Dia sholat dulu datang setengah, datang ini. Ya kan Pak Pas Taufik. Yasinan. Pas Yasin atau waduh nih? Ini beneran apa nih? Gelap lagi. Jadi paling lagi ini dia nengok lagi. Aduh, jadi gitu tadi kita cerita BMX. Jadi khotiblah barang siapa yang berkumpul di rumahnya Allah membicarakan agama Allah maka mereka akan turun. Apalagi kalau kita niatin itikaf. Kalau dia niatin itikaf, insya Allah itu pahalanya akan lebih banyak. Jadi kalau di orang-orang NU itu kalangan NU kalau duduk di masjid udah niatin aja itikaf. Duduk di musola niatin aja itikaf. Udah. Kenapa kan itikaf itu kan berdiam diri kan di rumahnya Allah. Duduk aja udah itu udah itikaf. Sambil ngopi itu itikaf itu. Tapi jangan di teras ya, jangan di luar itu sambil ngopi dingin. Lalu naik lagi ke atas, saya nggak dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Hadis ini adalah barang siapa menutup aib seorang muslim pasti Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saya nggak punya aib ya? Ada manusia di dunia yang nggak punya aib. Kita ini termasuk orang yang menutup aibnya seorang muslim. Makanya aib kita nggak diumbar sama Allah. Karena kita telah menutup aib seorang muslim. Jadi kalau ada aib seorang muslim, jadi cukup tahu aja. Cukup tahu. Jadi ada apa kalau bahasa kalau ngomong orang tuh ada gibah sama fitnah. Dan satu hal lagi kita harus meminta sama Allah agar Allah itu menutup aib kita. Selain kita berdoa juga kita harus menutup aib kita sendiri. Waduh, gila gue kemarin kalah ini taruhan. Ya, kemarin kacau nih. Ya, kayak gitu tuh. Bola kalah taruhan, aibnya diungkapin. Harusnya tuh aibnya ditutup. Walaupun kalah taruhan juga aibnya ditutup aja. Ya kalau ini kalah taruhannya itu ditutup aja. Kalau apalagi kita menutup aib seorang muslim, kita tahu aibnya kita tutup. Kita tutup aibnya seorang muslim bukan diceritakan tapi ditutup. Cuman ya itu tadi Rasulullah itu untuk menghindari terjadi fitnah itu memperkenalkan atau mengasih tahu. Ya kan, contohnya saat Rasulullah membawa salah satu istrinya, ada sahabat yang nggak tahu kalau itu istrinya. Ya kan, ketika jalan berdua dikasih tahu sahabat sebelum orang sahabat itu nanya dikasih tahu, Iman ini istri yang ketiga. Jadi ketika Imam ketemu istri yang ketiga di jalan dia, oh istrinya Ustaz yang ketiga. Udah dulu terus ketiga. Tadi bahas Rasulullah. Ya Ustaz lagi. Gitu ini bicara supaya menjaga agar tidak ada fitnah. Rasulullah begitu memperkenalkan ini istri saya. Gitu. Jadi ke sahabat yang kita kenal dikenalkan. Kita udah antum kalau gitu kenalin aja, jangan ada fitnah. Ada di rumah saya. Jadi kita menutup aib, Allah akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Lalu barang siapa yang memudahkan kesulitan, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan lagi-lagi Allah akan membalas di dunia dan di akhirat. Nah ini memudahkan kesulitan orang. Cuman jangan nunggu orang itu cerita kesulitannya kalau bisa ya. Kita udah paham. Oh sebenarnya ini orang ini sulit nih. Kelihatan kan? Jadi Rasulullah itu ketika selesai sholat subuh tengok kanan, ini sahabat udah nggak ada. Selesai sholat subuh lagi, kemudian hari tengok kanan lagi, sahabat sebelah situ udah nggak ada kan?
satu kebiasaan ya. Kalau aneh rasa itu kebiasaan gini, kalau di musola kebiasaannya itu sholat itu selalu di sayap kiri. Kenapa? Karena pakai masuk ke pintu situ sayap kiri. Jadi pas masuk sholat di sebelah kanan itu ada jamaah bilang, Ustaz, biasanya di sayap kiri, umat kanan gitu ya. Kan gitu kan, kebiasaan kita tuh gitu, nggak di mana-mana tuh gitu. Nah Rasulullah melihat ada satu kebiasaan sahabat itu, sholatnya di pojok kanan. Selesai salam, nggak jika orang itu pergi. Yang lagi jika orang itu pergi. Rasulullah paham, ada apa nih? Disamperin kan ke rumahnya kan, kita tuh gitu kan, disamperin ke rumahnya, ternyata dilihat dia datang pagi-pagi itu agar anaknya itu tidak memakan buah kurma tetangganya yang jatuh ke rumahnya, jatuh ke halaman. Kenapa ini kan masih subhat, ya kan? Itu wanti-wanti, walaupun di rumahnya nggak ada apa-apa, dia tetap menjaga agar keluarganya jangan makan makanan yang subhat. Makanya habis subuh langsung pergi untuk menghindari anaknya mengambil kurma tetangganya. Rasulullah melihat itu udah berapa kali lihat orang langsung pergi tanpa zikir, tanpa apa, disamperin ke rumahnya, ditanya kenapa Pak kalau habis subuh langsung pergi. Jadi kalau kita jamaah di masjid, lihat jamaahnya kenapa Pak habis subuh langsung pergi. Di tempat saya ada yang langsung bilang, Ustaz saya nanti habis subuh biasanya langsung pergi Ustaz. Oh pergi, iya. Nyari apa? Nyari seliter beras, 2 liter beras, tanggung amat Pak, kenapa ngambil sekarung aja. Oh gitu, iya, oh iya. Itu dia lapor dulu tuh, di musola itu. Apa Ustaz saya kalau habis subuh biasanya di sebelah belakang terus langsung ngacir. Jadi gak bener sih, aneh liatin ada di sebelah belakang. Baru kalau mata salam aneh udah nggak ada orangnya. Iya. Udah jam 5 lewat 10 langsung pergi. Minta katanya nyari seliter 2 liter beras. Alhamdulillah. Jadi gitu, ngeliat kesulitan orang itu jangan langsung orang itu mengucap, tapi kita udah paham. Kenapa? Itu menjaga izahnya seorang muslim. Yang sampai dia kesulitannya ditunjukkan. Sebenarnya ikhwah tuh punya kesulitan nggak pernah ditunjukin. Dia selalu tenang, nyantai gitu kan. Kenapa? Ya kan auranya itu aura yang sanguistik ya, Pak Doni ya. Yang orang dalam kesulitan itu menceritakan kesulitannya dengan cara tertawa. Kenapa? Nggak apa-apa dulu cuma nggak ada beras doang. Nggak apa-apa dulu cuma nggak ada beras doang. Gitu. Tapi kalau orang tipenya melankolis ya padahal tolong dikoreksi. Ini baru belajar nih. Tipe melankolis itu, kenapa sedih? Aduh, di rumah cuma tinggal setengah kilo lagi beras. Gitu. Yang nanya itu orang sanguistik, gitu. Orang yang cerah, orang yang ceria. Hah? Kayak gitu aja sedih. Iya, itu gue di rumah nggak punya beras sama sekali, gue nyantai aja. Ceritanya sambil ketawa, tapi orang-orang gue nggak ada beras sama sekali. Iya, gue nyantai aja gitu. Dia malah sedih. Oh di rumahnya ada setengah kilo. Ya pada dia. Itu tipe melankolis sama egoistik. Jadi orang yang bawaannya ceria, walaupun di rumahnya nggak ada apa-apa, itu perlu diwaspadai juga bagi itu. Jangan-jangan sampai rumah dia merenggut, di luar dia senang gitu kan. Itu ada yang kata kayak gitu. Tapi ya jangan terlalu sering-seringan masalah mulu kan diceritain. Bentar-bentar masalah. Jadi ada ikhwah di upaya yang itu bukan ceritain sih. Dia selalu menceritakan tentang ekonomi. Sekarang antum kebiasaannya apa? Kebiasaannya ini Ustaz. Ya udah. Antum orang asli sini, akamsi, ya kan? Koordinir tuh sampah 1 RW. Udah Ustaz, udah antum koordinir sendiri sampah-sampah warung, sampah-sampah rumah tangga koordinir mulai dari kardus, botol, antum taruh di rumah dibeda-bedain. Insya Allah pasti ada orang yang nyari. Baru dia ngomongin kayak gitu biasanya, apa Ustaz? Anu dapat kerjaan nih. Oh, gimana? Lagi di proyek gitu. Ternyata tukang dia. Lainnya emang tukang. Di proyek gede nih Ustaz gitu. Habis ngomong kayak gitu biasanya nggak ketemu Pak dia. Apa Ustaz izin baru pada pegal-pegal. Dia kemarin ngeluh nggak punya kerjaan, dapat kerjaan ngeluh barunya pada pegal. Sebenarnya maunya kayak gimana? Jadi terhalang.
Gitu dia maunya kayak gimana kan? Ada juga gitu. Datang aja. Nggak bisa. Waktu acara di datang itu baru pada pukul-pukul. Alhamdulillah berarti antum masih manusiawi kan, badannya pada pegel. Coba kalau udah robot. Lalu yang berikutnya adalah kalau tadi Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Kedua-duanya di dunia dan akhirat memudahkan orang kesulitan itu adalah imbalannya yang memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Tapi ini beda. Barang siapa seorang mukmin dan dari kesusahan di dunia, pasti Allah akan membebaskannya dari kesusahan di hari kiamat. Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesusahan di dunia, pasti Allah akan membebaskan dari kesusahan di hari kiamat. Beda ini. Kalau tadi dunia dan akhirat, kali ini kiamat. Antum bisa bayangin kiamat gak? Jadi ada orang kayak sahabat Rasulullah itu ketika turun ayat misalnya wasyama'i di surat Al-Infitor wasyama'i wat-thor kalau salah. Jadi ijas sama insakot ketika langit itu terbelah. Itu bisa memvisualisasikan. Bisa memvisualisasikan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya, itu dia bisa memvisualisasikan bagaimana Allah menciptakan mati dan hidup. Lalu Allah menciptakan alladzi khalaqas sab'a samawati wal ardh. Jadi Allah menciptakan 7 langit. Itu bisa divisualisasikan. Ya, sahabat tuh begitu. Jadi ketika ada ayat sampai lalu dibacakan, sahabat tuh ada yang tersenyum, ada yang bersedih, itu tergantung ayatnya karena dia bisa memvisualisasikan ayat tersebut. Ida waqa'atil waqi'ah laisa waqa'atiha kadhibatu, itu kan menceritakan tentang kiamat. Itu orang sahabat ada al-qari'atul maqari'ah. Jadi kita menceritakan, memvisualisasikan ayat itu seolah-olah itu ada dalam benaknya gitu. Ada dalam benak kita. Ada dalam benak kita. Iza julzilati ardu zilzalaha. Itu ada langsung di benak itu. Jadi Abu Bakar itu termasuk orang yang enggak mau disuruh imam oleh Rasulullah. Kenapa? Karena baru Allahu Akbar udah sedih. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim udah sedih. Udah gak bisa nerusin kalimat Al-Fatihah, gak bisa nerusin surat yang lain, udah sedih dulu. Udah takut, ada rasa takut, ada rasa apa. Kayak Umar juga gitu ya. Yang ditakuti oleh Umar itu kenapa? Ketakutan sama Allah tentang hisab di akhirat. Itu yang ditakuti oleh Umar. Jadi dia berani sama siapa aja berani karena yang ditakuti cuma Allah dan takutnya dia hisabnya di akhirat. Itu yang ditakuti Umar. Kenapa? Karena dia bisa memvisualisasikan apa yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayatnya. Itu. Nah kita tuh yang belum tuh. Kita baru bisa baca doang, tapi belum bisa memvisualisasikan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu yang belum. Antum bayangin aja bagaimana sahabat ketika ayat turun bahwa ada api di dalam lautan. Nggak terbukti secara teknologi waktu itu. Tapi karena visualisasi diri itu langsung, oh ya pasti ada nih. Pasti ada api dalam lautan. Ketika itu turun kan, dengan memvisualisasikan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan itu yang belum tuh. Di kaum muslimin saat itu yang belum bisa memvisualisasikan. Kecuali Ustaz Adi Hidayat, mungkin Ustaz Abu Somad, mungkin Ustaz yang hafal Al-Quran dan ngerti isi Al-Quran itu bisa memvisualisasikan. Makanya mereka para asatidz itu nggak pernah lepas dari Al-Quran. Syekh-syekh kita yang ada di DPP itu juga nggak pernah lepas dari Al-Quran. Karena itu bisa memvisualisasikan. Jadi demikian khotibullah. Yang terakhir agak serius ya kayaknya ya. Para dia semua. Jadi itu oke. Ada tuh kalau lagi jadi imam subuh baca Al-Qari'ah itu ketika amma man khaffat mawazinuhu wa fi isyatir radiyah. Itu bacanya itu kayak gemeter gitu ya. Kayak gemeter itu.
itu enaknya dibaca pada saat subuh sebenarnya, bukannya isya. Kalau isya nggak enak, enaknya subuh. Pas sunyi kan. Kalau isya itu kalah sama dangdutan biasanya yang ada di lapangan Kampung Pisang. Tapi jelas tuh. Hah? Jelas. Iya, nggak bisa masuk kalau itu mah cukup kuliah puluh aja udah selesai. Getarannya Kampung Pisang masalahnya lagu dangdutannya ini kan Kampung Pisang ini. Kala itu sampai ke Puri 3 ini luar biasa sound horek ini. Kalau di Makassar ini pasti beberapa orang-orang bilang, surat Ibrahim lagi. Kalau selalu favorit surat Ibrahim. Ibrahim. Ya, itu yang biar memposisikan nikmat mana yang bisa dihitung gitu. Ya. Ada 27 sampai 41 biasanya anak baca. Surat Ibrahim. Iya, pokoknya nggak baca kisah pasti itu biar mereka. Jadi kalau orang yang paling tidak tuh tahu artinya itu udah bisa meresap. Kalau udah sering baca, sering dengar, itu nanti akan masuk ke otaknya tanpa sadar. Terus ketika dia lihat Al-Quran, dia baca artinya, oh yang dimaksud Fadul itu ayatnya ini. Gitu kan? Karena imamnya tadi baca ini, oh ini terjemahannya ini, oh cerita tentang ini. Nah, gitu. Itu deh, khotifillah. Sudah jam 10, sudah malam, kesian Fadulnya jauh. Saya lah. Nah ini raga ketemu nyawa dan Raga. jalanan ketemu roda. Iya betul. Jalan aspal ketemu roda. Sekarang nggak ada aspal, pada adanya beton. Jadi ada yang mau ditambahkan sebelum tutup? Bukan tutup beban ya, tutup materi. Kalau tidak ada, tutup ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan, mohon dimaafkan lahir batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya kalau ngomong